Hai Sobat Milenial. Dalam dekade ini, tentunya kita sangat sulit untuk lepas dari yang namanya sosial media. Apalagi anak muda zaman now yang sejak kecil sudah melek teknologi. Hal ini sebenarnya wajar karena berbeda dengan zaman dulu. Saat ini, untuk berkomunikasi dengan sosial media itu sudah sangat mudah dan murah. Sehingga arus informasi yang beredar juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan era sebelum adanya sosial media. Kalau dulu problem kita adalah sulitnya akses ke informasi atau lack of information, saat ini kita malah sudah memiliki problem yang sama sekali berbeda, yaitu terlalu banyak informasi atau drowning in information. Di sesi kali ini, Keuangan Milenial akan membahas tentang memanfaatkan sosial media menjadi salah satu instrumen untuk membawa kita menuju kebebasan finansial. Sosial media adalah pisau bermata dua. Jika kita pergunakan dengan baik, tentunya sangat membantu kita dalam mengakses dan membagikan informasi. Tetapi, jika kita terjerumus dalam pemakaian sosial media yang salah, maka tanpa kita sadari, kita akan membentuk pola pikir atau mindset dan kebiasaan atau habit yang salah, yang menyebabkan kita berjalan ke arah yang salah juga. Khususnya dalam perjalanan kita menuju financial freedom atau kebebasan finansial. Sekarang, kita lihat dulu ya keuntungan sosial media bagi kita. 1. Akses untuk mendapatkan informasi. Akses ke informasi menjadi semakin gampang dan cepat. Hal ini menjadikan kita lebih up to date dengan perkembangan dunia di sekitar kita. Dan kita juga tetap relevan dengan perkembangan dan perubahan yang ada di sekitar kita. Kedua, untuk belajar dan berbagi kebaikan. Dengan sosial media, kita bisa lebih luas dalam menyalurkan ekspresi dan kreasi kita dan juga membagikannya kepada netizen. Dan jika kita memiliki hobi atau tertarik untuk mempelajari sesuatu bidang, kita dapat mempelajarinya dengan sosial media. Tetapi, tentunya kita harus bisa memilah dan memilih source dan konten yang benar. Ini sangat penting ya Sobat Milenial. Ketiga, memperluas network dan berkomunitas. Dengan adanya sosial media, kita dapat masuk ke komunitas di mana kita memiliki minat atau hobi yang sama. Dengan komunitas yang luas ini, pertukaran informasi mengenai hal yang kita minati ini menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga kita dapat mengupgrade keahlian kita dengan lebih cepat dan mudah juga. Keempat, sumber penghasilan. Dengan sosial media, kita dapat melakukan marketing secara efektif dan efisien, baik mempromosikan barang dan jasa dari kita sendiri maupun orang lain. Zaman sekarang, banyak sekali anak muda yang mencapai kesuksesan melalui sosial media dan bahkan menjadi idola orang banyak dengan menjadi YouTuber, selebgram, influencers, dan lain seterusnya. Oleh karena itu, banyak sekali kejadian jika anak-anak ditanya mengenai cita-citanya, jawabannya apa? YouTuber. Jadi itu adalah beberapa sisi positif dari sosial media untuk kita. Jika kita menggunakan dengan benar, tentu saja dapat memberikan kita benefit yang sangat baik untuk karir kita maupun bisnis dan investasi kita. Sosial media juga memiliki dampak yang kurang baik untuk kita loh. Apalagi jika kita tidak bisa memilah dan memilih informasi yang baik. Nah, sekarang kita coba lihat ya apa saja sisi buruknya sosial media. 1. Belajar dari sumber yang salah atau tidak kredibel. Saat ini memang sudah sangat gampang sekali untuk mengakses informasi. Tetapi karena cara untuk menyampaikan informasi juga mudah, hal ini menyebabkan banyak sekali informasi yang ada di sosial media itu ternyata bukanlah informasi yang valid ataupun akurat. 2. Tidak selalu memberikan pengaruh yang positif atau bad influence dan menjadikan orang lain yang ada di sosial media menjadi tolak ukur atau benchmark dan menjadi konsumtif. Saat ini banyak sekali orang yang memamerkan kemewahannya di sosial media.
Dan tidak sedikit juga anak muda yang melihat hal tersebut kemudian terpacu untuk mengikuti gaya hidup dari orang tersebut. Kalau mengikuti etos kerja dari orang tersebut tentunya tidak masalah. Tetapi kalau mengikuti gaya hidup tanpa mengikuti etos kerja yang sama, tentunya bisa menjadi berbahaya. Dan hal ini menjadi efek berantai. Karena orang yang mengikuti gaya dan lifestyle mewah tersebut kemudian juga mengunggahnya di sosial media dan menyebabkan orang lain juga menjadikan hal tersebut sebagai sebuah standar untuk diakui. Masalahnya adalah tidak sedikit anak muda yang terlilit masalah keuangan di usia dini hanya untuk mendukung gaya hidup tersebut, hanya demi dilihat dan diakui oleh pengguna sosial media lainnya. Bahaya kan? 3. Candu terhadap sosial media. Nah, sobat milenial, coba berhenti sejenak dan pikirkan berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk browsing dan scrolling media sosial kamu. Saat ini, banyak sekali orang yang mengalami kecanduan sosial media, di mana terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk scrolling. Padahal, waktu tersebut bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif dan menghasilkan. Jadi, smartphone kamu itu bisa menjadi aset kamu maupun liabilitas kamu. Jadi, ayo kita pilih prioritas dengan bijak. 4. Low self-esteem atau menjadi rendah diri. Tidak sedikit anak muda yang menjadikan viewer, follower, subscriber, serta likes menjadi ukuran akan diri mereka melalui sosial media. Hal ini sebenarnya adalah hal yang berbahaya. Warren Buffett pernah berkata, pertanyaan mengenai bagaimana orang berperilaku adalah apakah mereka memiliki rapor internal atau rapor eksternal. Akan lebih baik jika kita memiliki rapor internal, di mana kita seharusnya membuat diri kita bahagia atau inner scorecard daripada mencari cara untuk diakui oleh orang lain atau outer scorecard. Nah, itu dia sobat milenial. Sudah paham ya dampak positif dan negatif dari sosial media? Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan sosial media dengan baik agar kita dapat mencapai tujuan finansial kita. Sobat milenial, sekarang saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ada dua orang yang bernama Andi dan yang bernama Budi, yang katakanlah mereka memiliki starting point yang sama. Sama-sama berusia 25 tahun, sama-sama memiliki penghasilan 10 juta per bulannya, dan sama-sama masih single. Andi adalah orang yang gemar membaca buku. Dan dari buku tersebut, Andi mempelajari tentang investasi dan keajaiban compounding interest. Dan mencoba mempraktekkannya dengan cara yang ekstrim, yaitu 70% dari penghasilannya Andi digunakan untuk investasi. Karena Andi berpikir, saya masih single, jadi 3 juta per bulan sudah cukuplah untuk biaya hidup saya. Budi, on the other hand, gemar berselancar di sosial media dan sangat update tentang perkembangan gaya hidup zaman now. Pakaian apa yang sedang tren, kafe apa yang sedang hype, dan sangat up to date dengan perkembangan zaman. Ya, mungkin untuk kebutuhan hidup, Budi dengan Andi, ya 3 juta udah cukup. Tapi keinginan Budi yang banyak membuat Budi menghabiskan 7 juta sisanya untuk gaya hidup. Membeli pakaian yang sedang tren, makan di kafe yang lebih mewah, dan bahkan mencicil mobil. Di sini, coba kita berhenti sejenak dan bayangkan penampilan Andi dan penampilan Budi. Tentunya sangat berbeda. Dan kalau keduanya melakukan postingan ke sosial medianya, siapa yang lebih keren? Andi yang hidupnya sangat hemat, jarang makan di luar, atau Budi yang punya pakaian yang lebih trendy dan sering foto-foto di tempat yang lebih bagus? Sosial media menyebabkan kebanyakan dari kita consciously or subconsciously menilai kalau Budi lebih sukses dibandingkan dengan Andi. Karena itulah apa yang digambarkan di sosial media. Tadi kita sudah melihat apa yang ada di permukaan. Sekarang coba kita hitung apa yang ada di dalamnya ya. Andi menginvestasikan 7 juta rupiah per bulan dan dalam setahun
Artinya 7 juta dikali 12 bulan sama dengan 84 juta rupiah. Dalam 10 tahun, Andi sudah berhasil menyimpan 840 juta rupiah. Tetapi jangan lupa, itu kan belum ada return investasinya. Karena Andi memang orang yang gemar belajar tentang investasi, maka Andi berhasil mendapatkan return sebesar 15% per tahun. Yang artinya, dalam 10 tahun, uang Andi sudah menjadi hampir 2 miliar rupiah. Bagaimana dengan Budi? Masih ingatkan dengan gaya hidup Budi yang lebih wow? Dengan 7 juta rupiah yang dihabiskan setiap bulan untuk pakaian, gaya hidup, dan cicilan mobil, dalam 10 tahun, jadi berapa nilainya? Pakaiannya mungkin sudah usang, dan mobilnya juga ya sudah tua. Tentunya akan sangat-sangat jauh dibandingkan dengan 2 miliar rupiah yang sudah dimiliki oleh Andi. Jadi sobat milenial, apa yang kita lihat di sosial media itu memang tampaknya indah. Tapi apakah itu baik untuk kita dalam jangka panjang? Tentunya kita harus memiliki pemikiran kita sendiri tentang apa yang ingin kita capai dalam jangka panjang dan memiliki rencana yang terukur untuk mencapainya. Tentunya makan di kafe, membeli pakaian, dan menikmati hidup itu bukan hal yang salah. Tetapi ada batasan atau budgetnya. Justru budget diciptakan supaya kita bisa menikmati hidup tanpa mengorbankan masa depan kita. So, sobat milenial, ayo bijak dalam bersosial media ya.